Kalau masih tarawih. Assalamualaikum. Jadi, Waalaikumsalam Mas. Sehat-sehat Mas. alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi, Sehat Mas. iya. Sambil nunggu yang lain masuk mungkin ya, karena katanya tadi panitia ngabarinnya agak telat karena beres tarawih. Kita kenalin dulu aja pembukaan perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalam ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih buat Mas Langgeng udah mau menyempatkan waktunya buat berbagi ilmu pada kami, teman-teman, para santri, para pelajar, lalu kepada hadirin yang mengikuti acara ini, Tadarus Ramadan LSFN yang dilaksanain setiap tahunnya di tiap bulan Ramadan. Buat teman-teman Willy Fahmi Agiska, salah satu penyair Jawa Barat, terima kasih udah mau ikut belajar bareng kami. Semoga bisa berbagi ilmunya. Lalu teman-teman yang lain mungkin sebelum saya terlalu banyak memperkenalkan diri atau berbicara sambil nunggu yang lainnya masuk, saya langsung aja dipersilahkan buat pemateri hari ini dengan tema hantu-hantu dan perang, melihat perkembangan sastra dari peperangan kepada salah satu akademisi Universitas Pakuan, lalu penulis sekaligus cerpenis juga yang saya tahu ya. Yang saya tahu beliau ini menulis cerpen dan udah banyak tersebar di media nasional, lokal maupun di antologi cerpen di nasional. Lalu beliau juga aktif di salah satu organisasi. Saya mungkin menyebutnya organisasi, tapi nggak tahu kalau teman-teman kebanyakan nyebutnya komunitas, karena saya tahunya di kampus. Organisasi ASAS, yaitu Arena Studi Apresiasi Sastra di UPI. Dan beliau ini salah satu senior saya. Saya menyebutnya senior karena beliau ini bersama senior yang lainnya ini banyak mengajarkan saya ini tentang dunia tulis-menulis, salah satunya di wilayah sastra. Dan saya biasanya nyebutnya Mas Langgeng. Mungkin teman-teman mau bilang Pak atau apapun Mas Langgeng, monggo. Ya, terima kasih Mas Dedi. Terima kasih atas kesempatannya, atas undangannya. Salam kenal teman-teman di LSF. Nah, Din, semoga apa yang saya berikan bermanfaat ya teman-teman. Sebetulnya apa yang saya berikan ya adalah materi di kelas gitu. Saya memberikan esai kepada Dedi, itu adalah esai yang udah cukup lama sebetulnya ya, yang pernah diterbitkan di buku antologi esai Badan Bahasa begitu. Ya, apa yang saya jelaskan ya kurang lebih demikian gitu ya. Kenapa judulnya hantu-hantu? Ya nanti kita akan bahas gitu ya. Tapi kita akan lebih banyak, sebetulnya akan lebih banyak bicara tentang sastra dunia begitu. Saya mungkin izin share screen ya. Boleh Mas, silahkan. Mungkin yang lain baru pulang tarawih, saya baru pulang ini sepedahan biasa, Will. Sepedahan. Baik.
Kalau judulnya hantu-hantu dan perang mungkin agak nggak nyambung. Kita ke sini dulu deh, melihat hubungan perkembangan sastra dan peperangan begitu. Kalau teman-teman tahu ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa perang ternyata menciptakan produk ya, bukan saja senjata, bukan saja teknologi, tapi juga sastra begitu. Seperti yang kita ketahui di Perang Dunia Pertama misalnya, muncul trench poetry gitu. Ini adalah puisi parit ya. Kalau teman-teman pernah nonton film apa ya, lupa lagi aku ininya, judulnya. Kalau nggak salah dapat Oscar juga ya. Bercerita tentang peperangan Perang Dunia Pertama. Ya, ceritanya tentara-tentara yang di dalam parit itu. Dan ternyata tentara-tentara yang berada di dalam parit itu mereka menulis puisi. Ya, namanya puisi parit ya, trench poetry. Kemudian di Perang Dunia Kedua, ada yang tahu? Ternyata Perang Dunia Kedua menciptakan, saya bilang menciptakan dulu aja ya, menciptakan realisme magis dan menghasilkan aliran absurdisme. Nah, ternyata ada hubungannya nih antara perang dengan perkembangan sastra. Atau kita bertanya kembali, apakah perkembangan sastra ditentukan oleh peristiwa sejarah perang, khususnya perang ya, khususnya perang. Nah, ini yang akan kita jawab ya sebetulnya. Ada yang mau jawab nggak? Iya nggak sih? Kalau tadi kita lihat ya, contohnya di sini ini baru genre-genre yang saya lacak sih. Mungkin ada aliran-aliran seni yang lainnya yang lahir ketika itu gitu, ketika masa Perang Dunia Pertama maupun masa Perang Dunia Kedua. Masa Perang Dunia Pertama ada trench poetry, kemudian Perang Dunia Kedua ada realisme magis dan absurdisme. Kembali lagi ke pertanyaan ini, apakah perkembangan sastra ditentukan oleh peristiwa sejarah atau perang pada khususnya? Nah, sebetulnya jawabannya enggak juga sih. Jawabannya enggak juga. Apakah pandemi berpengaruh terhadap perkembangan sastra karena ada pandemi kemudian ada genre baru misalnya? Nah, kalau Anda lihat, kalau teman-teman lihat di sini, selama ini, di pandemi ini, apakah ada genre baru? Ya ada kan? Ya kan? Adem-adem aja sih kayaknya ya. Tapi apakah peperangan atau pandemi atau peristiwa sejarah pada umumnya berpengaruh terhadap sastra? Ya tentu saja berpengaruh. Misalnya zaman Orde Baru ada puisi-puisi sosial yang ditulis misalnya oleh Rendra atau Wiji Tukul atau penyair-penyair yang berzangger romantik gitu ya, menulis puisi tentang Orde Baru, tentang sosial misalnya. Ya bisa jadi kan begitu. Misalnya lagi ketika pandemi ini gitu ya, ya saya kira banyak juga penyair-penyair atau cerpenis yang menulis juga tentang pandemi. Bahkan ada kumpulan puisinya ya yang cukup banyak penulis buat itu. Pengaruhnya mungkin ada kata ada diksi-diksi yang
ya diksi vaksin mungkin ya, diksi pandemi, diksi COVID-19, ada diksi social distancing gitu kan. Ya tentu saja berpengaruh. Tapi yang saya maksud di sini adalah genre ya sebetulnya. Nah, ini semuanya adalah genre, genre. Trans poetry, realisme magis, absurdisme ini adalah genre-genre sastra gitu. Jawabannya sebetulnya pemicu perkembangan sastra ada banyak. Yang pertama yang saya lihat adalah bahwa perkembangan sastra itu dipengaruhi oleh perkembangan keyakinan atau paham atau filsafat. Misalnya pada masa klasik, pada aliran klasik. Aliran klasik itu kan aliran sastra yang menekankan pada budi pekerti. Sehingga sastra-sastra yang ada di dalamnya, yang ada pada zaman itu, berisi tentang amanat-amanat gitu ya. Amanat-amanat yang bisa kita jadikan pedoman hidup gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah baca dongeng-dongengnya Aesop ya, saya kira ada di Gramedia tuh, diterbitkan kembali. Ya itulah sastra pada masa klasik. Jadi ada amanat yang dapat kita tangkap, yang dapat kita pelajari. Kemudian pada zaman apalagi ya, romantik misalnya, setelah klasik romantik, itu juga terjadi karena kurang lebih karena perkembangan keyakinan atau paham filsafat bahwa sastra ya bukan soal amanat aja, bukan soal pelajaran hidup, tapi juga tentang perasaan manusia begitu ya, ekspresi manusia. Absurdisme bagi saya sih bukan karena perang ya. Ya, memang ini agak 50-50 gitu. Apakah karena perang atau bukan? Absurdisme itu saya kira lahir dari pemikiran Albert Camus. Dia melihat bahwa pada saat itu, pada Perang Dunia Kedua, manusia itu kok kayak ya sesuatu yang absurd gitu kan. Dia lahir, kemudian mati. Dia lahir, berperang, kemudian mati. Tampaknya sia-sia kan. Dia melihat ya dunia yang absurd itu. Entah pemikirannya dulu atau karya sastranya dulu ya. Saya kira bisa jadi itu lahir secara berbarengan gitu dan itu tidak perlu diperdebatkan gitu kan. Nah saya kira itu ya lahirnya absurd lahirnya absurd ya karena pemikiran tadi. Kemudian pengaruh yang lainnya adalah gerakan seni. Perkembangan sastra ya, atau perkembangan genre sastra terjadi karena gerakan seni. Ada art movement di situ. Misalnya ketika penyair-penyair romantik atau sastrawan-sastrawan di periode romantik gitu, mereka merasa bahwa periode klasik ya sudah ketinggalan zaman, sehingga ya mereka membuat genre baru yaitu romantik. Dari romantik juga mungkin pada periode selanjutnya juga demikian ya, ada kebosanan dalam berkarya sehingga terbentuklah genre baru gitu, bentuk baru dalam puisi, dalam cerpen, dalam novel. Nah, itu gerakan seni. Sebetulnya
puisi esai juga adalah gerakan seni ya. Dia mencoba membuat gerakan seni untuk menciptakan sebuah genre. Nah itu saya kira ya sah-sah aja sih. Cuma apakah caranya sah atau tidak ya, saya kira teman-teman punya jawabannya ya. Dan yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Ternyata perkembangan teknologi sudah tentu ya menciptakan genre sastra baru. Tema kamu ini. Misalnya ini, realisme. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Auh Kami Harja ya, dia menyebutkan bahwa realisme sebetulnya terjadi atau memiliki hubungan dengan perkembangan teknologi yang saat itu terjadi. Pada saat itu muncul kamera sebetulnya ya, muncul kamera. Sehingga ada satu pandangan baru ya untuk melihat kenyataan begitu. Untuk melihat realitas, ada satu pandangan baru untuk melihat realitas. Nah, itu yang terjadi pada realisme. Jadi ada juga sumbangan perkembangan teknologi ya pada perkembangan genre sastra. Dan yang terakhir saya kira peristiwa sejarah. Nah, realisme magis itu lahir dari sini sebetulnya. Kalau saya lihat ya dari sejarahnya, dari peristiwa sejarah. Jadi ada sebuah peristiwa sejarah, kemudian sejumlah seniman, sejumlah sastrawan, seniman dulu sebetulnya, seniman seni rupa, membuat satu karya gitu ya, atau gerakan seni ya. Kemudian orang-orang menyebut itu sebagai realisme magis. Sebelumnya bukan realisme magis sebetulnya. Sebetulnya itu pada awalnya itu disebut sebagai neoromantik ya kalau salah. Neoromantik, romantisisme baru gitu. Nah, jadi begini ya, jadi ada 4 penyebab pemicu perkembangan sastra. Apakah ini misalnya satu poin ini berlaku untuk satu genre? Enggak juga sih sebetulnya ya. Tadi kebetulan saya mencontohkannya satu genre gitu. Jadi tidak satu poin tidak mewakili satu genre. Satu genre mungkin dipengaruhi oleh keempat hal ini gitu. Satu genre mungkin dipengaruhi oleh 4 hal ini, tidak satu-satu begitu. Tapi saya tadi mencontohkannya satu-satu ya, takutnya dipahami bahwa klasik itu terjadi karena perkembangan keyakinan atau paham atau filsafat. Nggak begitu juga sih. Mungkin juga ada gerakan seninya ketika itu ya. Jadi tidak satu-satu seperti ini. Oke, itu saja sih sebetulnya. Ya, kita ke hantu-hantunya nih. Realisme magis. Kalau kita bagi periode realisme magis itu dibagi menjadi 3 periode ya, ini menurut Roh. 1920-an, 1940-an, dan 1955. Kalau Anda lihat 1920-an itu kan mulainya Nazi ya. Nah, memang agak berlainan nih realisme magis yang terjadi di Eropa dengan realisme magis yang terjadi di Amerika, khususnya Amerika Latin atau negara dunia ketiga. Ini kayaknya sangat berbeda gitu ya. Dan Roh melihat itu gitu, bahwa realisme magis Eropa itu ya beda dengan realisme magis di negara-negara dunia ketiga seperti Amerika, negara-negara Asia. Tapi setidaknya ada garis merah yang menghubungkan kedua itu gitu, kedua realisme di Eropa dan realisme di negara-negara dunia ketiga. Ya, kalau kita lihat konteks sejarahnya, realisme magis itu lahir dari
seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu peristiwa sejarah. Sangat punya pengaruh yang besar ya peristiwa sejarah terhadap realisme magis. Diawali dengan kekalahan Republik Jerman Weimar ya pada Perang Dunia Pertama, kemudian lanjut ke krisis ekonomi dan akhirnya Hitler itu berkuasa di Jerman, dan saat itu ya keadaan sangat berubah begitu ya, sangat berubah ya, sehingga ada sejumlah seniman yang merespons itu gitu menjadi karya-karya seni. Oh maaf ya, tadi bukan neo-romantik ya, tapi neo-ekspresionisme. Saya ralat ya, bukan neo-romantik tapi neo-ekspresionisme. Ya, munculnya realisme magis juga tidak hanya karena peristiwa sejarah seperti yang saya sebutkan tadi, tapi juga karena gerakan seni. Ada sejumlah seniman merasa bosan dengan ekspresionisme. Kalau Anda penikmat seni, saya kira tahu ya, lukisan-lukisan Van Gogh misalnya. Nah, ada kebosanan dengan itu. Akhirnya menciptakan satu gerakan seni baru, menciptakan satu genre baru, yang orang-orang menyebutnya sebagai realisme magis. Pada mulanya memang sebetulnya adalah ekspresionisme baru. Nah, ini lukisan Van Gogh, kalau teman-teman lihat di sini ya ada garis-garis yang kasar ya. Ya ini pixelnya jelek sih ya. Jadi kayak gini, jadi pecah-pecah gini. Tapi kita bisa lihat lah ya, di sini ada garis-garis yang kasar, kemudian warnanya lebih cenderung hangat ya nggak sih? Kalau saya merasakannya begitu sih. Jadi hangat gitu. Ada kuning, orange, terus hijau. Seperti inilah warna-warnanya hangat. Ya ada tekstur yang tebal di permukaan lukisan. Kalau kita lihat di gambar, mungkin di foto ini nih kita tidak akan melihat ya, tapi kalau misalnya kita melihat langsung, kita akan melihat tekstur dalam lukisan itu. Nah, itulah ekspresionismenya di situ kali ya. Ada efek-efek yang spontan, seperti kita ketika melukis langit ini, kita bisa lihat efek-efek yang spontan gitu kan. Itu ciri ekspresionisme. Ini apa nih? Tahu nggak? Yang tadi ekspresionisme. Nah, ini apa nih? Ini lukisan siapa nih? Lukisan Dali ya ini. Ya, Salvador Dali. Nah, Salvador Dali itu apa tuh? Ini saya kayak di kelas aja. Salvador Dali. Ya. Surrealis. Ya, kita nggak bahas ini. Nah, kalau Anda lihat, apa yang Anda rasakan? Apa yang teman-teman rasakan ketika melihat lukisan ini? Ya, ini yang disebut sebagai neo-ekspresionisme. Kalau kita lihat, kita bedakan dengan Van Gogh tadi ya. Warnanya sudah jelas beda ya. Tadi kan kita lihat warnanya itu warm gitu. Nah, ini lebih dingin gitu kan. Abu-abu, iya nggak sih? Kalau dalam layar saya kayak gitu ya. Kemudian dendam gitu kan. Itu bukan horor. Kemudian ada lagi, apa ya judulnya, lupa lagi saya. Jadi ada seorang laki-laki, dia sudah beristri begitu. Setiap dia pergi kemana-mana gitu ya, dia selalu lihat istrinya. Kok ada istri saya? Tapi kalau disamperin hilang gitu ya. Terus setiap ada apa gitu,
di peristiwa-peristiwa tertentu ada istrinya. Tiba-tiba ada istrinya aja gitu kan. Saat dia mau berbuat nakal gitu ya misalnya, atau berbuat kejahatan mungkin ya, ada istrinya. Suatu hari dia bangun mungkin dia melihat, suatu hari dia mendapati istrinya sedang berdoa. Nah, dalam doanya itu dia mengatakan bahwa ya Tuhan tolong jaga suami saya. Nah, kata ya kira-kira begitu. Nah, mungkin itu gitu kan yang menyebabkan, mungkin karena doa itu ya, istrinya itu selalu menjaga suaminya dari perilaku jahat gitu kan. Nah, selalu ada extraordinary event itu dalam Relsu Magis. Ya, banyak ya cerita-cerita Danarto yang seperti itu. Ya, berbeda tentunya antara Relsu Magis dan fiksi ilmiah ya, atau fantasi, itu berbeda sekali. Logikanya sangat berbeda. Ya, Anda bisa lihat di tulisan di sini ya, bahwa fantasi itu berasal dari mitos, legenda, dan cerita rakyat, misalnya Odyssey atau Metamorphosis, Mahabharata, dan lain-lain. Jadi ada, kalau fantasi itu ada ikon-ikonnya kayak naga, penyihir, liliput, peri, kurcaci, malaikat, dewa, dewi gitu. Kalau fiksi ilmiah juga saya kira sangat berbeda dengan Relsu Magis. Ya, ini poin. Ada elemen-elemen yang tidak dapat tereduksi atau tidak logis. Jadi ada kelogisan tapi tiba-tiba ada elemen-elemen yang nggak logis gitu kan. Seperti yang tadi, mayat ngambang itu kan, mayat terbang gitu ya, ngambang di udara itu kan nggak logis. Terus istrinya kayak gitu, itu nggak logis juga kan. Setiap ada istrinya itu nggak logis juga sebetulnya. Kemudian ya, dunia yang fenomenal ya, seperti gambaran tadi ya, kita akan melihat dunia yang fenomenal dalam cerita-cerita Relsu Magis. Ya, yang menarik di sini adalah ya, menggabungkan dua alam atau dua dunia yang realis dan dunia yang magis gitu. Oke. Oke, saya kira itu dulu ya. Kalau realisme magis di Indonesia, saya kira sudah dijawab tadi ya oleh cerita Danarto ya. Seperti itulah realisme magis di Indonesia. Kalau kita lihat, sebetulnya kenyataan-kenyataan magis gitu ya dalam kehidupan kita, yaitu menyatu dengan realisme gitu kan. Ya nggak sih? Kita masih mengenal pamali misalnya. Ya, jadi realisme magis di Indonesia itu tumbuh secara organik gitu ya. Bukan karena sesuatu, bukan karena peristiwa sejarah atau pemikiran-pemikiran tertentu. Nah, mungkin juga pemikiran ya sebetulnya. Tapi tidak seperti yang terjadi di Eropa. Terima kasih. Silakan Dedi. Terima kasih Mas Lang. Menarik sih Segar, karena saya selama ini tahu realisme magis itu mungkin hanya secara istilah ya, nggak sedalam ini, baru tahu sekarang sih dasarnya, kategorinya itu secara katakan secara ilmiah. Tadi Mas Langgeng itu membahas ada beberapa tipe atau
kategori pemicu pengaruh perkembangan sastra dalam konteks perang ya. Salah satunya itu yang pertama itu ada 4 pemicu kan. Yang satunya itu perkembangan keyakinan atau paham filsafat, tapi tidak selalu katanya. Jadi saling berpengaruh tapi tidak selalu ya, tidak tetap gitu kan. Lalu ada gerakan seni, lalu ada perkembangan teknologi dan event histori atau peristiwa sejarah. Salah satunya disinggungnya tadi yang paling menarik buat saya itu extraordinary event tadi dari realisme magis yang saya baru tahu sih. Mungkin daripada saya terlalu banyak bicara, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau menanggapi, mau bertanya atau merespon atau mengkritik, silahkan. Saya persilahkan untuk sesi diskusi. Monggo, silahkan. Ayo silahkan teman-teman. Mungkin dari 3 penanya atau penanggap dulu. Apapun dalam konteks sastra dan perang ya. Atau mau lewat kelokan filsafat, silahkan, nggak masalah. Karena yang saya kira hubungan antara sastra dan perang, apalagi dan filsafat itu saling terjalin, saling berkelindan gitu kan. Seperti yang tadi disinggung oleh Mas Langgeng, tadi disinggung beberapa gerakan mazhab lah ya, mazhab atau genre seperti ekspresionisme, realisme, dan surrealisme itu sendiri sangat dipengaruhi kalau misalkan kita lihat dari pemicu perkembangannya, salah satu 4 kategori tadi, selain peristiwa sejarah, juga keyakinan kan. Seperti tadi, surrealisme itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan, misalkan Freud, psikoanalisis, sama Marx sendiri kan. Seperti itu. Lalu mungkin di realisme magis mungkin sih karena saya nggak tahu ya lebih dalamnya seperti apa Mas. Ada keyakinan atau asumsi filosofis tertentu yang mempengaruhi gaya mereka berkarya sih. Ya, yang sangat berpengaruh itu dalam realisme magis sebetulnya kalau saya lihat ya sejauh pembacaan saya itu bukan karena pemikiran sih, tapi karena gerakan seni itu yang lebih dominan, gerakan seni. Sementara untuk absurd nih, nah baru absurd itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran kan sebetulnya, pemikiran. Begitu deh. Oh, absurd itu yang tadi Albert Camus ya Masnya? Iya betul. Yang mungkin di filsafat itu dikenalnya istilahnya itu apa ya? Eksistensialisme ya. Iya betul, eksistensialisme kalau di filsafat ya. Iya ya. Ya monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mas Ririt, ada Mas Ririt, Mas Lukman, ada Willy, salah satu penyair. Silahkan. Mas Herlianto, monggo. Atau kalau misalkan belum, saya pantik deh. Nggak apa-apa ya Mas. Oh, ada. Silahkan Mbak Diah Utami, boleh dinyalakan mikrofonnya, langsung aja. Oke, halo, do you hear me? Bisa didengar? Iya Mbak. Oke. Terima kasih Mas Langgeng atas penjelasannya. Mungkin mau bertanya singkat. Tadi kan beberapa kali Mas menyatakan kata logika gitu. Kurang tahu apakah itu sebagai bridging atau sebagai pemisah antara beberapa genre yang tadi Mas Langgeng nyatakan gitu. Yang saya pengen tanyakan, definisi logika yang Mas pakai dalam penjelasan Mas Langgeng itu tuh seperti apa, seperti itu. Karena kalau tadi ngomongin realisme magis dan lain sebagainya, saya mungkin nggak ke sastranya, tapi tentang cuman apa namanya,
cuman untuk nge-matchin antara si logika dan juga perkembangan beberapa literatur selanjutnya seperti itu. Mungkin Mas juga empon perso gimana si nopo tuh namanya magi itu tuh malah justru bisa dijembatani dengan si logika tersebut gitu. So mungkin itu terlalu muter sih. Saya balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi aja gitu. Kata logika yang Mas maksud dalam penjelasannya Mas tadi itu seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dia. Ya, logika yang saya maksud sebetulnya adalah secara sederhana ya, adalah hubungan kausalitas gitu. Misalnya kalau realis itu kan logikanya kan sederhana ya. Misalnya kenapa misalnya orang lain itu, kenapa misalnya seseorang itu membunuh orang lain? Karena mungkin ada dendam di sana, kan begitu ya. Nah, logika cerita dari realisme magis mungkin tidak seperti itu. Misalnya, kenapa misalnya dari cerpen Danarto tadi, ketika si suami itu pergi ke suatu tempat, kemudian dia melihat istrinya misalnya, pergi ke tempat lain, dia melihat istrinya, seolah-olah melihat istrinya. Nah, itulah logika atau hubungan kausalitas ya, yang diciptakan oleh cerpen-cerpen realisme magis. Secara logika kan nggak mungkin istrinya tuh ngikutin kemana-mana, sedangkan istrinya ibu rumah tangga gitu di rumah. Secara logika kan nggak mungkin, tapi ada extraordinary event itu yang menyebabkan peristiwa itu terjadi gitu lah. Event itu terjadi. Jadi logikanya seperti itu. Jadi logika yang saya maksud di sini adalah hubungan kausalitas saja sebetulnya ya. Sebab akibat, ini mengakibatkan itu, ini menyebabkan itu. Demikian, Mbak Dia. Oke, gimana Mbak Dia? Cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Sementara mungkin cukup aja sih Mas gitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sebenarnya saya kurang setuju kalau dinyatakan bahwa logika itu disamakan dengan kausalitas seperti itu. Terus nanti kan pertanyaannya akan berarti apa bedanya antara kausalitas dengan logika itu sendiri gitu. Setelah jam 2 itu ada jam 2 lebih 1 menit. Jam 2 lebih 1 menit mungkin adalah kausalitas dari jam 2, tetapi mungkin tidak ada logika di dalamnya. Jadi menurut saya pasti ada perbedaan antara logika dan juga kausalitas di dalamnya seperti itu. Apalagi kalau misalnya membicarakan, ini nganu sih, nanti mungkin terlalu ke filsafat of action, mungkin jadi kepanjangan. But oke, terima kasih banyak Mas, looking forward. Oke Mbak Dia, nggak apa-apa. Mungkin Mas Langgeng masih mau menanggapi atau mau memaparkan, monggo sebelum menjawab pertanyaan yang lain Mas. Ya, itulah istilah yang saya pakai ya sebetulnya ya. Oke. Itu aja sih sebetulnya. Ini ada pertanyaan dari Willy di chat Mas. Mungkin bisa dipaparin perbedaan realisme magis khas Amerika Latin dengan realisme magis di sastra Indonesia kalau boleh, selain dalam konteks postkolonial. Oh. Silahkan Mas. Ya, realisme magis yang ada di negara-negara dunia ketiga sebetulnya menurut literatur begitu ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa begitu. Nah, realisme magis yang terjadi di negara dunia ketiga, Indonesia atau Asia ya, dan Amerika Latin, terjadi karena pengaruh juga dari kolonialisme. Kolonialisme atau kolonial membawa rasionalitas begitu kan.
Sementara di daerah jajahannya, di wilayah jajahannya, itu tumbuh hal-hal yang irasional, dan kemudian keduanya jadi bersatu begitu ya, dan menciptakan satu realitas yang baru yang disebut sebagai realisme magis. Ya tentu saja ketika kita berbicara demikian, kita akan melihat kembali bagaimana wilayah itu menyediakan irasionalitas, menyediakan kenyataan-kenyataan yang irasional. Misalnya kalau di esai saya menceritakan tentang seorang anak yang main maghrib gitu kan di waktu senja, bukan anak senja ya, di waktu maghrib. Kemudian ibunya menyuruhnya pulang, tapi ternyata dia tidak pulang. Kemudian dia diculik oleh kalong wewe ya, kalau di Jawa Barat mungkin namanya itu kalong wewe atau wewe gombel gitu kan. Nah itu kan nggak rasional gitu kan ya. Nah kenyataan-kenyataan itu atau cerita-cerita itu kemudian bercampur dengan rasionalitas yang dimiliki oleh orang-orang Eropa atau kolonial, sehingga mereka saling berhubungan dan menciptakan realisme baru. Nah tentu saja itu tergantung pada wilayahnya. Mungkin di India berbeda lagi, atau mungkin juga sama. Mungkin di Amerika Latin berbeda lagi, atau mungkin juga sama. Selain itu juga perbedaan-perbedaan yang terjadi antara realisme magis di Asia dengan di Latin, itu juga tergantung pada kreativitas penulisnya. Misalnya realisme magis Marquez itu berbeda dengan Borges misalnya. Sangat jauh berbeda saya kira ya. Atau Eka Kurniawan mungkin berbeda juga dengan Danarto. Saya kira itu ya. Jadi Oke. Terima kasih Mas. Untuk Mas Willy, ada tanggapan atau mau menanggapi? Silakan. Nah mungkin ini nih ada kalau di Eropa itu kayak magisnya itu teknik naratifnya ya. Kalau di Amerika Latin atau negara dunia ketiga, percampuran budaya itu yang saya sebutkan tadi. Di Eropa tidak terkoneksi dengan kehidupan dan pengalaman sehari-hari, sementara di Indonesia seperti itu, terkoneksi dengan kehidupan dan pengalaman sehari-hari. Jadi kita akan melihat cerita yang sangat realis sebetulnya, tapi ada peristiwa-peristiwa yang janggal gitu di kehidupan sehari-hari itu. Kira-kira begitu. Kalau kita bicara tentang Borges, ya itu sudah beda lagi. Kalau kita lihat cerpen-cerpennya, ya seperti itu ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan di chat sama tanggapan. Kita mulai dari Mas Riki dulu sebelum ke Mas Spirit. Ini ada pertanyaan, Mas. Selamat malam. Maaf saya tidak sempat mengikuti diskusi yang apik dari awal dan keterbatasan itu membuat saya tidak dapat bertanya dalam konteks diskusi. Saya ingin bertanya satu hal perihal sastra kepada Mas Langgeng, yakni yang pertama, apa yang sebenarnya ditawarkan karya sastra pada dunia baik pemikiran, akademisi, praktisi, atau siapapun yang membaca sastra, karena pembacaan sastra sebagus apapun, jika hanya sekedar lalu tidak akan mengubah apapun. Yang pertama itu apa yang sebenarnya ditawarkan karya sastra pada dunia baik pemikiran dan lain-lain. Yang kedua,
adakah hal yang disebut esensi dalam karya sastra? Terima kasih sebelumnya. Monggo Mas Langgeng. Iya, pandangan-pandangan ini memang banyak. Saya kira banyak dipikirkan oleh orang lain ya, termasuk saya sendiri, atau termasuk penyair. Apakah puisi saya ini berguna bagi dunia begitu? Gimana ya? Saya kira Albert Camus, apa yang ditulis oleh Albert Camus ya, misalnya Orang Asing gitu, itu sangat berpengaruh gitu pada pemikiran. Kemudian ada juga sastra-sastra yang punya dampak yang besar begitu ya. Misalnya apa ya? Uncle Tom's Cabin ini kalau nggak salah, sebuah novel dari Amerika, ya bahkan menciptakan perang gitu, perang rasial ya kalau tidak salah. Sebetulnya banyak juga sastra-sastra yang berpengaruh seperti itu, yang kemudian memicu sesuatu, entah itu pemikiran atau peristiwa-peristiwa tertentu. Mungkin itu ya yang terjadi. Atau mungkin teman-teman punya contoh-contoh yang lain. Kalau saya misalnya mencontohkan puisi, bagaimana kehebatan puisi Rendra gitu, tampaknya agak naif gitu ya. Tapi itu yang saya bisa lihat ya dari sastra. Apakah sastra mampu mengubah dunia? Ya saya kira itu juga pemikiran yang naif juga sih. Adakah hal yang disebut esensi dalam karya sastra? Maksudnya gimana tuh? Ya tentu saja punya esensi ya, punya makna kan maksudnya. Maksud esensi di situ. Apa mungkin teman-teman meragukan sastra? Sastra nggak ngaruh gitu bagi dunia, ya silakan aja sih, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ya mungkin juga saya kadang-kadang beranggapan seperti itu ya. Jadi pandemi nulis puisi apa sih ngaruhnya gitu kan? Ya enggak. Ya mungkin tidak berpengaruh pada pada dunia, pada keadaan dunia juga tidak lebih baik ya dengan puisi, mungkin begitu ya. Ya kita tidak membicarakan di wilayah itu sih, sastra tidak berbicara di wilayah itu. Saya kira ketika sastra merespons apa yang terjadi, ya saya kira itu jadi daya, disitulah peran sastra bagi kehidupan. Atau yang nomor 2, atau mungkin kira pertanyaannya ya, coba saya terjemahkan. Apakah yang dimaksud esensi di sini tuh, apakah karya sastra tuh punya hakikat tertentu dalam karya sastra sendiri, atau hubungannya dengan yang di luar karya sastra? Apakah begitu, Mas Ricky? Kalau saya sih menanggapnya begitu, Mas Langgeng. Kalau misalkan seperti itu bagaimana, Mas? Ya, kalau siapa ya? Lucian Goldman misalnya mengatakan bahwa karya sastra itu kan nggak jatuh dari langit aja gitu, nggak jatuh tiba-tiba. Tapi ada genetiknya. Setiap karya seni saya kira begitu ya. Ada genetiknya. Genetiknya adalah realitas sosial. Jadi sejauh apapun sastra dari realitas ya,
segila apapun, maksudnya ya di luar tampaknya di luar realitas begitu. Misalnya cerita-cerita fantasi, saya kira genetiknya selalu merujuk pada realitas sosial. Itu sih. Mungkin itu yang dimaksud dengan esensi. Dan ketika berbicara tentang realitas sosial, ya pasti ya tentu saja ada makna ya. Ada makna di dalamnya. Itu mungkin esensi ya. Bisa jadi, Mas. Karena setahu saya ya sama sih seperti Mas Langgeng tadi bilang bahwa karya sastra kalaupun ada esensinya ya esensinya nggak bisa jauh dari hal yang meliputi bahasa dan sastra itu sendiri, aturannya sastra itu sendiri mungkin ya. Mungkin seperti itu. Monggo silahkan ada yang mau bertanya lagi. Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi. Tadi udah 3 berarti 1 pertanyaan lagi. Permisi. Oh ya, silahkan Mas. Ya, terima kasih Mas Langgeng atas diskusinya dan juga Mas moderator. Maaf ya, suasananya agak kurang kondusif, jadi saya kurang bisa mengikuti dari awal tadi. Ya baik, atas tanggapan yang baru saja disampaikan oleh pemateri, saya ada sedikit keresahan ini Mas mengenai apa sih yang disebut dengan karya sastra itu, sehingga muncullah pertanyaan, lalu di mana esensi karya sastra? Mungkin jika kita merujuk kembali pada perdebatan para teoretikus sastra, misalnya para formalisme di Rusia yang mereka mencoba untuk membakukan suatu esensi karya sastra ternyata terletak dalam bahasa, fungsi bahasa puitis, yang kemudian cukup lama ya menguasai dunia teori sastra dan analisis baik kritik sastra itu sendiri, sampai pada akhirnya muncul strukturalisme sastra dan strukturalisme genetik yang baru saja sampaikan tadi itu. Nah, yang masih menjadi keresahan saya adalah atas dasar apa seseorang, kita sebagai orang yang mengetahui bahwa ada novel nih, ada puisi, ada drama, kok bisa kita menyebut hal itu sebagai karya sastra kayak gitu. Nah, lalu apa yang membedakan itu tadi dengan teks-teks lain, misalnya teks-teks filsafat, kemudian teks-teks yang sifatnya curahan hati gitu. Kita kan juga sering menuliskan suatu ungkapan seolah-olah ungkapan kita itu menggunakan konvensi-konvensi sastra, baik itu puitika, stilistika, dan lain sebagainya. Nah, di titik itulah pertanyaan saya sebetulnya muncul. Lalu bagaimana kita bisa menyebut suatu entitas itu disebut sebagai karya sastra? Karena kita tahu karya sastra itu apa, tapi ketika kita mencoba untuk mendefinisikannya secara tepat, secara definitif, saya pikir apa yang coba kita definisikan itu selalu luput gitu Mas. Itu yang kedua. Sama mengenai realisme magis, saya tadi cukup tertarik ya mengenai pertanyaannya. Siapa tadi? Yang ada di chat Mas Willy itu. Mas Willy. Nah, Mas Willy. Kebetulan saya cukup tertarik Mas sama yang disebut dengan realisme magis itu. Kok bisa sih suatu karya kayak Gabu itu Nah, di sini saya menemukan pemilahan yang distinktif ya, apa itu disebut realisme magis sebagai karakter terdasar yang bercorak ontologis dan satu lagi yang bercorak antroposen. Gitu. Antropologisnya yang seperti apa? Seperti yang dicontohkan oleh Mas Willy tadi itu, ketika seorang penulis mencoba untuk menghadirkan nuansa-nuansa mistik dalam kebudayaan mereka yang menyehari, tanpa tedeng aling-aling, tanpa tendensi politis pula, dan mereka mengungkapkan itu sebagaimana
apa yang mereka alami, apa yang terjadi di dunia mereka, dan apa yang disepakati oleh realitas sosial mereka tinggal, mereka berada. Nah, di titik itulah realisme magis merupakan suatu hal yang bersifat ontologis, karena memang kita bisa merujuk referennya kepada dunia yang real, dan masyarakat sosial menganggap itu sebagai sesuatu yang nyata pula. Ya, kita bisa merujuk pada mitos-mitos Nyai Roro Kidul atau siapapun yang kita anggap mistik gitu. Tapi pada satu sisi, ternyata realisme magis juga bersifat sebagai strategi ya, Mas, sebagai strategi untuk meng-highlight isu-isu yang berkenaan dengan subordinasi, kemudian kolonialisasi, dan lain sebagainya. Itu semacam hal-hal yang diungkapkan, yang coba untuk diutarakan oleh narasi-narasi postkolonial. Misalnya jika kita merujuk pada Salman Rushdie itu, Midnight Children itu, isu-isu yang cukup disoroti adalah hal-hal yang bersifat imigran, bagaimana orang-orang India pada waktu itu memiliki apa ya? Saya belum membaca novelnya secara tepat, tapi beberapa kritikus menganggapnya seperti itu. Ya, kemudian isu-isu juga yang coba disoroti oleh Gabo, yang ternyata adalah suatu rekonsiliasi, kemudian negosiasi identitas, bagaimana orang-orang Makundo yang merupakan suatu miniatur dari Kolombia mencoba untuk menerima kebudayaan-kebudayaan dari kebangkitan kapitalisme, kebudayaan-kebudayaan luar, misalnya ketika Kolonel Jose Arcadio itu mengingat ketika mau ditembak kok justru yang diingat malah sebuah es batu kayak gitu. Nah, di titik itu yang membedakan antara realisme magis dari Indonesia dan juga Amerika Latin apa? Motif apa yang dirasakan oleh sang pengarang, apa yang dirasakan oleh pengarang. Dan di Indonesia pun sangat memungkinkan menggunakan strategi yang sama yang digunakan oleh para penulis Amerika Latin. Contohnya ketika kita membaca novel-novel Eka, saya pikir kita nggak bisa melepaskan ingatan kita dari novel 100 tahun kesunyiannya Gabu itu. Ada semacam usaha untuk menegosiasikan identitas, ada semacam usaha untuk membentuk suatu sejarah yang bersifat alternatif itu. Itu tanggapan saya terhadap pertanyaan Mas Billy. Saya cuma urun rembuk saja. Nah, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Maaf kalau menyita banyak waktunya ya. Saya kembalikan ke Mas moderator. Mungkin bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Silakan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas buat tambahannya, tanggapannya. Mungkin pertanyaan yang tadi belum membuat Mas Riki puas. Mungkin yang tadi soal esensi itu tadi Mas. Iya, betul. Nah, soal esensi itu apa sih dasarnya kita bisa berbicara teks tertentu atau teks sastra itu sebagai karya sastra, atau mungkin apa sih yang membuat karya sastra itu sebagai karya sastra? Mungkin seperti itu ya Mas ya. Dan apa bedanya dengan teks-teks lain seperti teks filsafat dan lain-lain? Mungkin seperti itu. Monggo Mas Langgeng. Ya, terima kasih. Mungkin Willy bisa bantu jawab, Willy, sebagai pengarang. Apa yang menyebabkan puisimu itu disebut puisi, Willy? Mana Willy? Udah keluar? Belum Mas, kayaknya. Masih. Monggo Mas. Willy, silahkan Kang Willy. Kayaknya senyap. Monggo Mas. Ya, sebagai pengarang ya, saya juga sebagai pengarang. Mengapa cerpen saya misalnya saya sebut cerpen? Ya, jawabannya sebetulnya sederhana ya. Karena pengarangnya menganggap itu sebagai cerpen begitu. Ada beberapa tulisan saya yang tampaknya seperti cerpen, tapi saya bilang itu adalah esai begitu ya. Itu esai. Kalau misalnya orang lain bilang itu adalah cerpen, ya saya sih silakan aja ya.
Kalau orang lain juga bilang bahwa itu bukan sastra, saya sih juga silahkan aja begitu ya. Kalau misalnya saya menulis puisi, saya meniatkan itu sebagai puisi, tapi kata orang-orang itu adalah kata-kata mutiara begitu, ya saya sih silahkan aja sih. Kalau dari sisi pengarang seperti itu sih Mas. Kadang-kadang saya juga melihat, kalau dari sisi pengarang ya, saya pernah waktu itu di diskusi di UIN, diskusinya tentang cerpen saya begitu ya. Kemudian orang-orang menganggap apa ya, yang memaknai ini itu gitu kan, padahal bukan ya. Ya biarin aja sih. Dan ketika apa namanya mereka mendengarkan penjelasan saya kenapa misalnya ceritanya seperti itu, ya saya pengen aja ceritanya begitu kan. Mereka tidak puas ya, tidak merasa puas ya. Masa jawabannya begitu? Ya memang itulah yang terjadi gitu kan. Saya kira memang tergantung pada siapa yang melabelinya misalnya. Kadang-kadang pelabelan-pelabelan itu juga kan untuk kepentingan-kepentingan marketing gitu ya. Sekarang itu novel-novel terutama di aplikasi atau di novel-novel digital ya, di aplikasi novel itu ada banyak sekali genre, ada banyak sekali jenis novel, ada novel yang kita kenal kan teen lead gitu kan, chick lead, terus religius. Nah di sana udah banyak banget. Ada novel game, ada novel apa lagi ya, male, apa bedanya dengan teen lead gitu kan, kayaknya nyaris nggak beda gitu, nyaris tidak berbeda. Terus ada ya macam-macam lah ya, hero misalnya, apa bedanya dengan cerita fantasi. Saya kira lebih jadi, kalau saya lihat ya, kok jadi untuk kepentingan marketing gitu kan. Pada tahun 2015-an ya kalau nggak salah, atau 2017, Gramedia mengeluarkan novel seri, mereka menyebut itu sebagai metropop gitu kan. Ya, mungkin kalau bahasa lamanya adalah novel-novel urban gitu. Tapi mereka menyebutnya metropop. Untuk apa? Mungkin mereka sudah punya analisis pasar sendiri gitu ya. Dan kata itu cocok gitu untuk novel itu. Supaya laku misalnya. Nah, begitu pula dengan sastra gitu. Ini sastra, ini bukan. Ya, kenapa misalnya disebut sastra? Ya mungkin supaya laku, supaya bisa dijual di toko buku, supaya mendapatkan penghargaan sastra. Saya kira juga ada peran-peran itu sih. Kemudian yang kedua, saya setuju sekali ya, penjelasannya lebih detail gitu ya. Kalau kita lihat Eka Kurniawan memang ada narasi-narasi tentang itu, tentang perlawanan, tentang identitas, seperti Marquez misalnya. Tapi juga tidak menuntut kemungkinan apa yang disajikan oleh Danarto begitu ya, juga membicarakan tentang itu, tentang kolonialisme misalnya. Kalau kita lihat ya, kalau kita coba memaknainya lebih jauh lagi ya mungkin juga akan nyambung. Tergantung dari apa, saya kira itu ya, intinya. Inti dari dua pertanyaan itu tergantung dari siapa yang memaknainya itu. Apabila dimaknai sebagai sebuah perlawanan atau hanya sekadar cerita sehari-hari gitu ya, yang mengandung unsur magis, kembali lagi pada pemaknaan. Demikian ini. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi atau mau merespon, atau Mas Langgeng masih mau merespon yang di kolom chat? Di kolom chat soalnya tadi
disinggung-singgung soal logika yang disitir oleh Mas Langgeng itu logika yang seperti apa? Mungkin pertanyaannya Mbak Dia ini masuknya mungkin yang dimaksud logika itu logika yang menurut dalam tradisi, entah itu logika filsafat mungkin, atau apakah sastra itu memiliki logikanya sendiri? Maksudnya ke situ entah juga ya. Tapi yang saya lihat sih ada kesalahpahaman mungkin dari pengertian tadi istilah logika yang disinggung-singgung tadi. Walaupun walaupun ya emang logika sastra itu ya punya logikanya sendiri, entah seperti apa ya mungkin bisa didiskusikan lagi. Ada lagi yang mau menanggapi atau mau merespon? Monggo silakan. Kalau saya Mas, sebelum nunggu yang lain, satu pertanyaan lagi saya pengen nanya. Tadi kan disinggung-singgung soal sastra itu ternyata ada faktor-faktor tertentu yang menentukan bahwa teks ini bisa dikatakan sastra atau bukan. Kalau seperti itu, apakah sastra ini dalam arti tertentu itu sangat dipengaruhi oleh bisa disebutnya politik gitu, politik gitu kan, atau ada istilahnya politik sastra gitu seperti itu. Apakah seperti itu Mas? Jadi apakah sastra di sini tuh juga dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya politik atau sangat politis gitu? Gimana tuh, Dek, maksudnya? Jadi ya tadi kayak misalkan teks ini bisa disebut sastra biar buat ini aja, strategi marketing aja, kan itu bisa dibilang ya mungkin politik juga ya, politik untuk meraih keuntungan atau apa, dalam artian mungkin kasarnya itu kapitalisme gitu. Kapitalisme seperti itu. Apakah dalam konteks tertentu juga, walaupun seperti ini Mas, kalau kita merujuk ke tradisi pasca modernisme, sebenarnya dikotomi antara sastra adiluhung dan sastra sastra pop itu kan udah nggak berlaku seperti. Dan itu juga sebenarnya menimbulkan problem tersendiri sih, bias tertentu ya, maksudnya pada akhirnya ya jadi muncul permasalahan sendiri antara teks sastra dan yang bukan sastra juga bisa dipertanyakan lebih jauh gitu ya Mas. Nah tadi disinggung kan bahwa ya sastra itu tergantung pengarangnya mau mengatakan itu sastra atau bukan, seperti kayak lisensia poetika mungkin ya, seperti itu. Tapi di satu sisi juga itu ada pengaruh di luar seperti strategi marketing atau strategi pasar. Dalam arti tertentu, apakah sastra di sini juga sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh mungkin sistem ekonomi politik hari ini seperti kapitalisme, atau tidak, untuk menentukan bahwa teks itu sebagai kategori yang sastra atau yang bukan? Seperti itu sih Mas. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, sebetulnya ya, kadang-kadang begitu. Jadi diperbarui lagi gitu kan, sebetulnya kan begitu ya, sifat-sifat produk gitu, dia diperbarui lagi seolah-olah baru, padahal sebetulnya ya sesuatu yang udah lama begitu kan. Apa ya contohnya ya, misalnya mungkin nggak tepat ya, yoga misalnya kan. Yoga yang kita kenal sekarang kan adalah olahraga kan ya, padahal dulu bukan gitu. Atau yang seperti yang saya ceritakan tadi gitu, novel urban kan sebetulnya, tapi seperti diperbaharui lagi menjadi metropop untuk tujuan-tujuan dagang gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi memang ada pengaruh ya antara labelisasi gitu dengan sastra gitu, supaya untuk kepentingan penjualan seperti itu. Begitu, Dedi. Oke Mas. Oke, terima kasih. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan lagi terakhir, atau kalau nggak ada, kita ini sampai jam berapa ya Mbak Tia diskusinya? Udah sih, kalau udah selesai sampai 11:30. Oke.
Kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin diskusinya kita cukupkan sampai sini. Monggo. Atau yang mau menanggapi. Oke, kalau nggak ada berarti diskusinya kita cukupkan sampai sini. Kalau saya pribadi sih untuk diskusi malam ini cukup menarik ya. Maksudnya menarik karena banyak menyinggung persoalan realisme magis itu sendiri. Walaupun dalam konteks peperangan itu sangat masih sangat sedikit gitu ya dipaparkan. Tapi banyak yang saya tangkap hal yang baru sih, yang segar gitu kan tentang realisme magis itu sendiri. Karena selama ini saya pribadi belajar itu hanya sekedar tahu istilahnya aja, tapi nggak tahu lebih dalam. Mungkin seperti itu dari saya pribadi. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari saya sebagai moderator, lalu dari pihak panitia, baik terhadap Mas Langgeng sebagai pemateri dan kepada teman-teman yang telah mengikuti diskusi ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Untuk terakhir mungkin Mas, istilahnya apa ya, closing statement mungkin ya. Ada pernyataan atau penutupan buat materi hari ini. Ya, saya kira jelas ya, Didi, bahwa realisme magis itu adalah genre sastra yang lahir dari perang gitu. Apakah dia harus sangat-sangat berhubungan dengan perang, misalnya seperti lukisan tadi ada veterannya gitu kan. Kebetulan aja ada veterannya. Di lukisan-lukisan yang lain sebetulnya sama sekali tidak ada veterannya. Tidak ada yang berbau militer gitu, tapi hanya menampilkan kenyataan-kenyataan yang magis tadi begitu. Jadi saya kira hubungannya itu tidak tiba-tiba kalau kita ingin melihat hubungan gitu ya, tidak seolah-olah misalnya kita melihat sesuatu, misalnya perang gitu kan, dengan sastranya itu harus ada peperangan gitu ya. Sebetulnya kan nggak begitu. Tapi realitas yang terjadi saat perang tentang kemanusiaannya misalnya lagi Albert Camus kan, itu kan lahir dari pemikiran saat dia melihat ya realitas gitu kan, realitas perang atau realitas pasca perang. Tapi kalau kita lihat di novelnya Orang Asing, kita tidak akan melihat tentara di situ kan, atau novel-novel yang lain barangkali. Jadi menurut saya sih ketika kita melihat pengaruh gitu, kita tidak perlu melihat apakah itu langsung gitu ya diksinya, misalnya diksi tentang perang atau diksi-diksi atau tokoh-tokohnya yang terkait dengan perang. Saya kira enggak begitu. Kalau kita lihat realisme magis di negara-negara dunia ketiga, itu juga kan sebetulnya kan pengaruh kolonialisme seperti yang tadi diceritakan. Kalau itu disebut perang begitu, ya maka realisme magis yang ada di negara-negara dunia ketiga adalah juga pengaruh dari perang. Nah, saya kira itu, jadi kita tidak perlu melihat ya ketika sesuatu mempengaruhi sesuatu yang lain itu maka simbol-simbol yang ditampilkan ya mirip begitu ya. Saya kira nggak seperti itu sih. Begitu saja. Oke. Makasih Mas Langgeng, penjelasannya cukup menarik. Terima kasih buat yang lain dan teman-teman. Mungkin diskusi hari ini di hari pertama dicukupkan, dan saya terima kasih banyak buat Mas Langgeng atas ilmunya sama waktunya, dan sangat bermanfaat sih, banyak wawasan baru, pemahaman baru yang saya tangkap. Mungkin segitu dari saya. Monggo dipersilahkan buat panitia
Ya, terima kasih untuk teman-teman LSF, Nahdien, terima kasih semuanya. Mbak Dia, dan teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih. Tadi ada juga Mas Riki ya.